Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Inilah perjalanan umur manusia, ya, mulai dari nutfah, sperma, terus sampai macam-macam, sampai juga ada yang pikun dan sebagainya. Mudah-mudahan kita sehat berataan, panjang umur berataan, ya. Ini satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala yang kuasa menciptakan manusia berasal dari tanah. Tentu Allah Maha kuasa menciptakan kembali manusia yang sudah hancur dalam kuburnya. Jadi gampang, orang Allah menciptakan dari saripati tanah aja bisa, masa membangkitkan tidak bisa? Itu loh maksudnya. Orang-orang musyrikin mereka tidak percaya. Kita sebagai orang yang beriman wajib percaya bahwa kita dulu tidak ada, lantaran wasilah abah mama kita langsung kita ada, terus berkembang. Suatu saat pun nanti pasti wa ilaihi raji'un, pasti kembali kepadanya, ya. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpikir. Coba lihat tanah yang tandus, ya, ini sekedar logika. Coba kita lihat tanah yang tandus. Setelah turun hujan, tanah itu bergerak dan subur. Ini tanah ini tandus. Begitu hujannya bergerak sedikit. Bergerak, coba lihat, bergerak. Ya, karena sudah kemasukan air, ya. Bergerak dan subur, lalu tumbuh bermacam-macam tumbuhan. Dulu tandus. Ada tempat tandus, tidak ada tanaman, Hujan, begitu hujan pasti bergerak tanah itu, Pak. Kalau pernah menyaksikan, berubahlah ibaratnya. Nah, kira-kira 2 minggu ada begini tumbuhan halus tuh. Karena nggak ada dari asalnya. Itulah maha kuasanya Allah, ya. Maha kuasanya Allah. Ya kalau kayak di Arafah ya ditanamin, memang ditanamin di Arafah itu namanya pohon Soekarno. Ya, cuman hebatnya pohon Soekarno itu orang Arabnya namanya pohon Soekarno. Ya, itu bagus untuk diabetes, Pak. Cuma kita tidak boleh mengambil karena kita memetik atau mengambil nggak boleh. Ya, kalau orang sana ya sembarang. Makanya yang dijual-jual di Jabal Uhud di bawah-bawah itu ada kalian yang orang-orang hirang itu kencing manis itu paling bagus, itu bubuhan Malaysia biasa beli itu. Jadi ya bubungku baik ikat. Saya ulun tanya, "Pak Cik, untuk apa?" "Untuk kencing manis, ini bagus." Jadi ada kemarin tetangga saya yang berkisah, sudah mau dipotong amputasi karena gulanya tinggi betul. Makan itu, maksudnya direbus, diminum, sembuh. Pokoknya kalau di bawah, biasanya kan kalau kita dari Gunung Uhud, Jabal Uhud itu ada orang hitam apa. Ada nang tahunya kalau ini rumput patimah aja, Bang. rumput patimah. Mudah beranak. Kalau ogi agak buah nyama. Tahu buah nyama? Buah senang. Buah senang nih ada yang karas tuh kalau Bu. Nah, wah ini orang Banjar penjual nukar juga buah senang itu. Ada buah senang ini disimpan di Badaringan, di Wadah Baras. Untuk apa aja aku baji? Biar kita rezekinya tetap. Supaya rezekinya tetap, baras jangan dimakan. Orang bahari macam-macam. Jadi orang Banjar penjual nukar diajak juga di Wadah Badaringan buah nyamuk gitu. Tahu yang keras itu, padahal nggak ada apa-apa juga. Sebenarnya itu disebut buah zuriyah. Itu paling bagus. Mohon maaf kalau orang yang nggak punya keturunan sampai ada, saya punya teman 16 tahun. Jadi buah zuriyah itu ya, buah senang kata orang Bugis, buah senang, buah nyama. Kalau bahasa Arab dia buah zuriyah, Pak. Itu kalau musim haji harganya berapalah, agak mahal dikit. Kalau musim umrah paling sereal itu 10 biji. Sereal 10 biji ulunnya. Nah, itu buah itu dipotong, Bu, kalau ada keluarganya yang belum punya keturunan, kalau ada buah senang kata. Ibu-ibu tahu ya, kalau orang Bugis nyebut buah senang itu, buah nyama. Tapi keras, enggak dimakan itu. Potong aja segi 4. Ya, nanti direbus, airnya minum. Sama-sama minum suami istri. Insyaallah. Makanya disebut buah zuriyah. Kalau para habaib juga apalagi di kota Bangil sering buah zuriyah.
Jadi ada saya punya teman tuh sampai berapa puluh tahun itu udah punya anak. Kalau nggak salah sekitar 16 atau 15 itu. Ya, Ustadz dipanggil. Jadi sama Abu Yazin dikasih buah zuriyah, ini buah zuriyah. Ya ikhtiar yang lain juga pasti ya, ikhtiar yang lain juga pasti. Subhanallah sekarang punya anak. Makanya itu disebut buah zuriyah. Nah, jadi memerintahkan kita untuk berpikir ya. Tadi yang tandus, begitu hujan pastinya bergerak sedikit, maksudnya padat gelap. Nah, lalu kita tumbuh dengan sendiri. Padahal nggak tahu, nggak ditanamin apa macam. Nah, disitulah kekuasaan Allah ya. Nah, coba lihat tanah yang tandus tadi. Setelah turun hujan, tanah itu bergerak dan subur, lalu tumbuh bermacam tumbuhan. Begitulah perbandingan manusia yang sudah sekian lama dalam kubur. Pada suatu saat nanti akan dibangkit oleh Allah untuk menuju padang mahsyar, mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya ya. Makanya kita sangat dianjurkan membaca Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Berapa kali? Ya, 21 kali. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Barang siapa yang membaca itu, lam yuhasib, enggak dihitung, enggak ditimbang. Man apa-apa fa'alahu fid dunya, apa-apa yang pernah dikerjakannya, digawinya selama hidup di dunia. Apa aja gawian yang kada baik diampuni Allah, yang baik diangkat derajatnya. Jadi apa aja enggak ditanyain. Apa amalannya? Itu hadis ya. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li, ya Allah berkahi bagi saya fil maut, ketika meninggal atau sakaratul maut, wa fima ba'dal maut, dan apa-apa setelah saya meninggal berkahi juga. Itu niscaya kita enggak ditanya. Maksudnya juga salah satu di antara ikhtiar kita, amaliyah kita agar di dalam alam barzah diberi Allah keringanan dan bebas ya. Amalnya pendek aja. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Supaya mudah, paling tidak ambil sholat 5 kali aja. Ada di beberapa tempat itu diamalkan 5 kali. Jadi gandengannya biasanya dengan astagfirullahal mu'minina wal mu'minat. Itu dulu Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. 5 kali, baru nanti tambah yang istighfar 11 itu. Jadi kalau 5 kali 5 kan sudah 25-an ya. Karena ada di riwayat yang lain 27 kali. Ada 21 kali, ada 27 kali. Di dalam kitab Al-Minahus Saniyah itu 27 kali. Di dalam kitab yang lain ada 21 kali ya. Artinya boleh aja 21 boleh, 27 boleh. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut ya. Amalkan, mudah-mudahan kau mengamalkan. Hafal lagi kalau apa? Allahumma, ikutin. Barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ya, itu. Ada juga ulama menganjurkan ketika sujud ya, di terakhir di hati berdoa Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ya. Jadi ikhtiar itu kan usaha namanya, Pak. Ya, dengan usaha mudahan Allah kabulkan. Karena setiap usaha yang baik pasti Allah ridhai. Itu usaha namanya. Ya, usaha zahir ibadah kepada Allah. Usaha zahir perintah dilaksanakan, yang dilarang dihindari. Usaha batin sudah. Kayak kita berobat, usaha juga. Kita berusaha macam-macam usaha, jual ini, jual itu, bermacam. Sudah, itu ikhtiar namanya. Tinggal berdoa kepada Allah. Ya, berusaha berobat gitu juga. Kalau macam-macam sudah, sampai dibawa ke Singapura, sampai makan obat Cina. Cinanya jangan dimakan sini lagi. Macam-macam. Ya kalau itu usaha kan
Iya. Tinggal banyaki berdoa, ya. Nah, jadi ketika itu kita sebagaimana lama dalam kubur ya, pada suatu nanti akan dibangkitkan oleh Allah untuk menuju padang mahsyar, mempertanggungjawabkan semua amalan. Demikian kita bisa yakin bahwa Allah mempunyai nama Al-Ba'its ya, nama Al-Ba'its. Dia yang membangkit. Allah berfirman, "Wa nufiqa fis-sur fasa'iqa man fis samawati wal ardh wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun." Dan ditiup sangkakala. Nah, makanya ada sebahagian ulama yang mengharamkan suling ya, karena mengkiaskan dengan tiupan sangkakala. Maka matilah semua yang ada di langit dan di bumi. Nah, ketika ditiup mati semua kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah. Kemudian setelah itu 40 hari ditiup tiupan yang kedua. Tiba-tiba mereka bangkit sambil menunggu putusan masing-masing, dan bangkitnya itu berbagai macam. Cuman ujar Rasulullah, uryanun, bangkitnya dari kubur itu dalam keadaan uryanun, telanjang. Tapi subhanallah, maha suci Allah, ada yang bangkit lengkap dengan pakaian indahnya. Oh, masya Allah, bangkit bajunya bagus apa macam. Siapa? Orang yang gemar bersedekah ya. Jadi orang yang gemar bersedekah untung banyak bangkitnya dari alam kubur itu dalam keadaan berpakaian. Nah, apalagi bersedekah dengan pakaian ya. Makanya nenek-nenek bila nukar baju neai nang lawas disedekahkan. Biar kalau dikumpul-kumpulakan mati kena kai cari nang anung pulang. Iya. Karena kan di antara kita kan yang paling banyak bisi baju Pak Haji apa Haji perempuan? Iya, Haji perempuan. Nah, lalu sambil menunggu putusan masing-masing, Baginda bersabda, "Ya yub'atsun nasu hufatan uratan ghurlan." Dibangkit manusia dengan telanjang kaki, kada bersandal sidin. Nah, banyak kiba sedekah sandal. Iya. Iya. Ada dulu Habib Hadi ya. Habib Hadi ini senang bersedekah air mineral. Air mineral aqua, kalau hari kan kita nyebut aqua, kalau ini kan macam-macam, ada mineral, ada Sigiro, ada apa-apa, macam-macam, ada BST apa-apa. Jadi Habib Hadi ini paling senang bersedekah dengan air mineral. Maksudnya itu di dunia sudah Allah buktikan, belum di sana. Bila ada acara, oh kina anak kirim 50 dos aqua. Oh kina anak kirim, bila ada acara Masjidin tahu aja. Ini kisah guru ulun Habib Mustafa Ali Idrus di Tebet dalam Jakarta Selatan. Jadi pas Sidin meninggal Habib Hadi ini, kebetulan musim kemarau panjang ya Habib Mustafa. Kemarau panjang. Jakarta tahu seorang pian kayak apa hendak menunggu PDAM, mana macet. Jadi maka sudah jamaah nih banyak ya Habib Mustafa. Wah, orang bingung, keran nggak bisa, disedot nggak ada air, mati. Jadi ada Habib yang lain. Ini kan Habib Hadi kan orangnya kan suka bersedekah air. Masa Allah nggak buktikan? Begitu dibuka keran ngalir, tapi keran itu aja ngalir sampai selesai memandikan jasad beliau. Ini yang bagi saya guru ulun Habib Mustafa bin Abdul Qadir Ali terus sampai selesai semua. Orang berwuduan juga sampai selesai. Begitu selesai, airnya kadang ngalir lagi. Ya. Allah buktikan di dunia, ya. Nang ketujuh bersedekah air mineral. Jadi kalau pengen ketujuh bersedekah sandal, bila ketujuh bersedekah sandal di hari kiamat kita apa? Bersandal dan tidak berpakaian. Nah, ada baju. Nah, bila di dunia sedang bersedekah pakaian, masya Allah. Satu-satunya nang pakaian pasti dipakai sembahyang, buaya mau kena bian bila bawa kap bersedekah mau kena pasti dipakai orang sembahyang. Ada mungkin mau kena dibawanya bahodengan kahul kahilir.
Iya, jadi kalau bersedekah, amun tapih bisa dibawa kemana-mana. Tapi kalau mau kena pasti dibawa orang sembahyang. Itihi mau kena di sini, nang pina awas nang anu ganti sudah, ya, ya kan. Nah, juga tidak dikhitan, ya. Maksudnya kelihatan utuh longornya. Paham gak ada utuh longor? Maka istri Rasul sallallahu alaihi wasallam Saudah bini Nabi, begitu Nabi bersabda, agak Mesiri, rupanya Saudah ini pernah diam di Sulawesi ya. Malu ya Rasul. Malu kalau nanti kita bangkit dari kubur toh, tidak ada apa-apa. Kelihatan. Malu. Lalu alangkah malunya saling mandang satu sama yang lain. Itu kalau di sini ya, di sini leh bingkok ke kiri. Ampun kai lantur. Biar ada ngantuk lah. Nah, lalu jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia sibuk dari yang demikian pada mereka. Ujar Nabi kadang memperhatikan macam-macam lagi, karena ini diperhatikan keselamatan masing-masing. Kecuali ada beberapa orang begitu bangkit dari kubur diberi Allah pakaian dari sorga, yaitu para nabi-nabi, orang-orang mati di perantauan dan tidak ada kafan untuk mengapaninya. Nah, pian bersedekah. Makanya bila ada orang sini ke dompet RKM. Orang mana? Tahu orang mau nyewa itu. Oke nah, aku nukarakan anunya selengkapnya. Itu masya Allah. Kan kadang ada yang tetangga-tetangga kita ini kan ada dompet RKM kan. Lalu kadang-kadang siapa tadi yang diumumkan meninggal tuh? Mamanya Amat mana? Itu nang menyewa di belakang kami tuh. 4 RKM lah kada. Sudah kita penukarakan anunya ya. Itu kita, masya Allah itu dibangkitkan, dihalau sudah berpakaian dari surga sidin. Orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang memelihara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memelihara itu mengamalkan, mempraktekkan apa-apa yang telah dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi lagi, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaih. Dibangkit tiap hamba atas keadaan yang mati, atas keadaan itu. Maksudnya dibangkitnya di hari kiamat sesuai kebiasaannya di dunia. Kalau orang itu gemar bersedekah, banyak bantuan, ya, bajunya ada, sandalnya ada, masya Allah, ya. Dan dia tidak akan mendapat kegelapan. Kenapa? Di dunianya sidin membayari rekening listrik Al-Hijrah. Alhamdulillah. Di kuburnya gini kadang-kadang. Iya, kan pernah saya ceritakan kan, ada seseorang yang abahnya meninggal. Ya, ini kejadian betul, bukan di kitab. Jadi abahnya meninggal. Si anak ini bermimpi kuitan, tapi kadang melihat kuitan adab. Jadi bingungnya, kenapa? Kadang bisa melihat abahnya nih. Lalu ke tempat kiai, Pak Yai, saya sudah sering mimpi abah, mimpi bapak, tapi nggak lihat, nggak cetai gitu, nggak ketok uangnya. Bukan berarti abahnya hilang lah. Dipakai ini, dipakai. Kamu coba bersedekah. Sudah juga Pak Kiai saya bersedekah ya macam-macam. Saya niatkan untuk Bapak. Nah, di tempatmu ada langgar, masjid, musalla? Ada Pak Yai. Nah, coba kamu bayarkan rekeningnya itu, rekening listriknya. Niatkan untuk nilai pahalanya untuk almarhum orang tua. Ya kalau yang namanya sudah ucapan kiai ikutin. Masya Allah, tidak sampai setengah tahun. Sebulan berapa penitia sekian bayar situ. Begitu bermimpi ketemu kuitan, wow bercahaya kuburnya ya. Mudah-mudahan siapa yang bayar rekeningnya sana apa?
Jangan panitia nang perorangan aja siapa sini ya kalau mudah-mudahan berberkah beratan ya. Mudah-mudahan kita beratan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan, dan anak cucu kita beriman, saleh salehah, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita pada waktunya nanti mudahan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya Karim, wa'fu anna ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqihna fid din wa 'allimna rusda. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atmim lana nuranna waghfir lana إنك على كل شيء قدير بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول بجاه طه الرسول أتمم لنا من كل سول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.